Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk anak-anakku sekalian, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu ikatan kovalen dan ikatan logam. Kita mulai ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen ini dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kemudian sebentar ada juga yang dikenal dengan nama ikatan kovalen koordinasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen di mana jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama-sama sebanyak satu pasang. Di sini diberikan contoh adalah senyawa CH4. CH4 berarti ada satu atom C, 4 atom H. Nah, proses pembentukannya dimulai dari konfigurasi elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Ya, C di sini nomor atomnya 6, maka konfigurasinya adalah 2, 4. Kemudian digambarkan struktur Lewisnya. Ya, struktur Lewis adalah elektron valensi yang dilambangkan dengan tanda kali atau tanda titik. Nah, untuk atom C ini agar supaya stabil atau konfigurasinya stabil membutuhkan 4 elektron. Ya, 4 elektron agar supaya mencapai kaidah oktet. Kemudian kita lanjutkan konfigurasi elektron dari H. H dengan nomor atom 1, konfigurasinya adalah 1. Ya, kemudian lambang Lewisnya kita berikan di sini tanda titik. Nah, untuk mencapai kestabilan konfigurasi, hidrogen membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kaidah duplet. Ya, jadi hidrogen ini dia memenuhi kaidah duplet, yaitu konfigurasi elektron valensinya sama dengan 2. Nah, sekarang perhatikan yang bagian bawah. C yang mempunyai elektron valensi 4, kemudian H elektron valensinya 1. Elektron valensi dari setiap atom H dia sumbangkan 1 terhadap C, ya. Jadi setiap satu atom H menyumbangkan 1 elektronnya terhadap atom C. Kemudian C juga menyumbangkan 1 elektronnya terhadap setiap satu atom H. Nah, inilah yang digunakan bersama-sama agar mencapai kaidah oktet. Nah, pasangan elektron yang digunakan bersama-sama ini disebut pasangan elektron ikatan atau disingkat PEI. Ya, karena ada sepasang yang digunakan bersama-sama, maka disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Nah, pasangan elektron ikatan di sini bisa diganti dengan tanda garis. Ya, jadi sini satu garis ke C, ya, ada garis di situ ke arah H yang di atas, satu garis ke H yang kanan, kemudian satu garis ke H yang ke bawah, dan satu garis ke arah H yang di kiri. Maka terbentuklah senyawa CH4. Ya, jadi ingat kembali, CH4 berarti 1 atom C-nya, 4 atom H.
Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen di mana jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama-sama sebanyak 2 pasang. Contohnya adalah senyawa O2. Nah, proses pembentukan senyawa O2 dimulai dari konfigurasi elektronnya dari O yang pertama, ya. O dengan nomor atom 8 yaitu 26. Jadi konfigurasinya 26, elektron valensinya 6. Kemudian dibuatkan lambang Lewisnya. Nah, di sini untuk O yang pertama lambang Lewisnya kita berikan tanda kali. Agar supaya stabil, maka atom O membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Kemudian untuk O yang kedua kita berikan lambang Lewisnya dengan tanda titik. Ya, sama dengan O yang pertama, agar supaya stabil membutuhkan 2 elektron. Nah, setiap satu atom O menyumbangkan 2 elektronnya kemudian digunakan bersama-sama. Nah, maka kedua atom menjadi stabil memenuhi kaidah oktet. Maka terbentuklah 2 pasangan elektron ikatan antara O dengan O. Nah, di samping pasangan elektron ikatannya di sini ada pasangan elektron yang tidak berikatan. Ya, kita lihat ada 2 pasang pada O yang di sebelah kiri dan 2 pasang pada O yang di sebelah kanan. Ini disebut pasangan elektron bebas atau disingkat PEB. Selanjutnya pasangan elektron ikatannya kita ganti dengan tanda garis. Jadi di sini ada 2 garis. Itu pengganti dari 2 pasang elektron yang berikatan. Jadi bukan tanda sama dengan ya, tetapi tanda garis, 2 garis. Maka terbentuklah senyawa O2. Kita lanjutkan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen di mana jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama-sama sebanyak 3 pasang. Nah, contohnya di sini adalah N2. Pembentukan senyawanya kita mulai kembali dengan konfigurasi elektron. Nitrogen mempunyai nomor atom 7, maka konfigurasinya adalah 25. Ya. Kemudian digambarkan struktur Lewisnya. Untuk N yang pertama kita lambangkan struktur Lewisnya dengan tanda kali. Nah, untuk nitrogen ini untuk mencapai kestabilan konfigurasi membutuhkan 3 elektron. Ya, 3 elektron. Di sini lambang Lewis dari N yang kedua kita berikan tanda titik. Selanjutnya perhatikan gambar yang di bawah. Setiap satu atom nitrogen menyumbangkan 3 elektronnya. Nah, kemudian 3 pasang inilah yang digunakan bersama-sama sehingga antara N yang 1 dengan N yang 2 mencapai kaidah oktet atau stabil. Ya, jadi ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Kemudian pasangan elektron bebasnya ada 2. Jadi 1 pasang pada nitrogen yang pertama dan 1 pasang pada nitrogen yang kedua. Jadi pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang. Ya, selanjutnya pasangan elektron ikatannya diganti dengan tanda garis. Jadi di situ ada 3 garis, itu adalah pengganti dari pasangan elektron ikatan. Maka terbentuklah senyawa N2. Ya. Kita lanjutkan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Ya. Di sini di contoh senyawanya ada 3 diberikan contoh, yaitu NH4+, kemudian senyawa SO3 dan senyawa NH3BCl3. Ya, bagaimana proses pembentukan senyawanya? Ya, di sini kita ambil contoh SO3.
Pembentukan senyawa SO3. Jadi ingat, SO3 berarti terdiri dari 1 atom S dan 3 atom O. Kita mulai lagi dari konfigurasi elektron dari masing-masing atom yang berikatan. S mempunyai nomor atom 16, konfigurasinya adalah 2, 8, 6. Ya, kemudian lambang Lewisnya kita berikan tanda titik. Nah, atom S ini membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan konfigurasi atau mencapai kaidah oktet. Ya. Berikutnya O yang mempunyai nomor atom 8, konfigurasinya adalah 2, 6. Ya, kemudian lambang Lewisnya kita berikan tanda kali. Nah, atom O ini membutuhkan 2 elektron juga untuk mencapai kestabilan konfigurasinya atau mencapai kaidah oktet. Ya, sekarang perhatikan yang bagian bawah. S, perhatikan ya, yang ini gambar di paling kiri bawah. S ada di tengah-tengah, kemudian atom O ada di sekelilingnya. Ada 3 atom O. Kita mulai dari O yang paling kiri. S menyumbangkan sepasang elektronnya terhadap O. Kemudian O menyumbangkan sepasang elektronnya terhadap S. Nah, kemudian digunakan bersama-sama, maka terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2. Ya. Jadi di situ ada ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian selanjutnya kita perhatikan S yang S dengan O bagian atas. Nah, di sini S menyumbangkan sepasang elektronnya sementara O tidak menyumbang elektron. Jadi kemudian elektron yang berasal dari S ini digunakan bersama antara S dengan O. Ya. Inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron yang digunakan bersama antara S dengan O berasal dari S saja. Ya, demikian juga dengan ikatan antara S dengan O. Pasangan elektron yang digunakan bersama itu berasal dari atom S saja. Nah, selanjutnya tanda struktur Lewisnya, tanda pasangan elektron itu diganti dengan tanda sama dengan, kemudian ikatan kovalen koordinasinya diganti dengan tanda panah. Ya, jadi pada senyawa SO3 ini ada ikatan kovalen rangkap 2 dan ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Ya, ini terbentuklah senyawa SO3. Ya, perlu diketahui bahwa ternyata ada senyawa kovalen yang terbentuk tidak memenuhi kaidah oktet. Contohnya adalah BeCl2, BCl3, NO2, PCl5, dan SF6. Ya, jadi senyawa-senyawa ini terbentuk tidak memenuhi kaidah oktet. Ya, sekarang kita lanjutkan ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antar atom logam. Nah, di mana elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau mengalami delokalisasi. Nah, yang perlu kita ketahui di sini sifat khas dari logam. Logam itu merupakan penghantar listrik yang baik atau disebut konduktor. Kemudian mengkilap, permukaannya mengkilap. Sifat berikutnya, logam itu merupakan penghantar panas yang baik. Kemudian logam dapat ditempah dan ditarik. Ya. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.